Nah, ternyata kipas ini harganya mahal ya kawan-kawan, hampir 300.000 ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa semahal itu. Tuh bisa hidup lagi kan kawan-kawan. Sudah keluar suaranya, itu kipasnya cukup kencang ya. Nah, jadi ini kipas portable yang lumayan viral ya kawan-kawan. Ini banyak sekali yang memakai, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa ya, memakai ini, baik mereka buat jalan-jalan, berwisata atau di rumah itu memakai ini ya. Nah, jadi ini kipasnya ada dua kecepatan ya, atau speed. Nah, ini rusak ya kawan-kawan. Oh, kuku saya kok kuning ya. Ini habis makan sambal tadi ya, maaf ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk kipas portable seperti ini, kerusakannya tidak bisa dicas, kemudian tidak bisa dihidupkan, artinya displaynya itu sudah tidak keluar lagi ya. Nah, tampilan layarnya sudah tidak keluar lagi. Ini kita bisa manfaatkan seperti ini dengan mengetahui cara jalur kabelnya. Di sini ada beberapa kabel ya kawan-kawan. Ini dari saklar untuk menghidupkan, kemudian untuk baterai negatif dan baterai positif, kemudian ada jalur positif ke motornya atau ke dinamonya, dan kita harus mengetahuinya ya. Sebelumnya itu kita ketahui dulu. Nah, ini untuk positif baterai, kemudian untuk langsung ke dinamo, dan ini adalah modulnya. Nah, di modul ini ada dua rangkaian ya, yaitu modul pengecasan dan modul step up. Nah, modul step up itu dia untuk meningkatkan speed atau kecepatan. Nah, untuk kipas portable ini dia ada dua kecepatan ya. Seperti ini modulnya, dia masuk untuk pengecasan, kemudian dirubah oleh modul step up dan keluar ke speed pada konektor motornya ya, atau dinamo semacam ini. Nah, dia memiliki modul rangkaian pengecasan, kemudian modul pengecasan step up atau penaik tegangan ya, agar kipasnya itu bisa berputar lebih cepat. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Ini sudah bisa dipakai secara manual ya, atau analog. Nah, jadi dia sudah tanpa modul lagi. Jika kita ingin kecepatannya meningkat, itu bisa memakai step up eksternal ya, atau kita beli lagi di online atau di toko elektronik itu ada step up ya. Bilang aja namanya step up, itu ada yang sampai 32 volt, atau bahkan ada yang sampai 100 volt ya untuk step up. Nah, jadi semacam ini untuk soketnya. Nah, jadi sayang sekali ya jika kipas portable ini tidak diperbaiki, apalagi yang harganya hampir 300 ribuan ya. Nah, yang rusak ini harganya sekitar 216 ribu ya, bilang pemilik. Nah, ini kita isolasi bagi kabel yang tidak terpakai, dan kabel yang kita jumper tadi kita akan isolasi juga. Nah, kemudian kita kasih variasi ya kawan-kawan, agar terlihat mahal seperti yang hampir 300 ribuan tadi. Itu ada semacam cermin ya, yang sebenarnya itu terbuat dari logam atau stainless ya, stainless steel, makanya dia mengkilat seperti cermin. Nah, dengan harga yang hampir 300 ribu tadi, itu dia memiliki pendingin ya kawan-kawan, atau semacam AC. Jadi dia ada pendingin di dalamnya, itu yang disebut namanya itu adalah Peltier ya. Peltier itu peningkat suhu ya, agar dia sangat tinggi. Kemudian Peltier tersebut berembun ya, berembun dan disalurkan lagi ke logam stainless steel tadi, maka terjadilah suhu yang dingin seperti es. Nah, jadi semacam itu, dan wajar ya itu harganya mahal, karena Peltier yang asli itu harganya mencapai 80 ribuan. Sekecil logam ya bentuknya, ada yang seperti logam, ada yang persegi. Dia itu mahal ya, mahal itu 100 ribuan kalau yang aslinya. Jika kawan-kawan beli hanya harganya 25 30, itu tidak akan berkualitas ya Peltiernya.
Nah, jadi kita bikin saja untuk tampilannya seperti ini ya kawan-kawan, variasi agar yang punya ini anak-anak ya, umur 12-13 tahunan, cewek, dia merasa senang. Nah, jadi tinggal kita tempel seperti ini. Nah, jadi intinya ini bisa digunakan lagi ya tanpa modul, asalkan kita tahu jalur kabelnya. Yang penting kita juga tahu kondisi baterainya apakah masih fit, masih bagus, dan kedua itu adalah kondisi dari motor atau dinamo yang memutar kipasnya itu masih berfungsi. Maka dari itu kita bisa memanfaatkannya lagi untuk hidup. Nah, semacam ini dia seperti cermin ya. Nah, biasanya ini kipas diarahkan ke muka ya, jadi secara otomatis melihat cermin ya di mukanya. Nah, mantap ya kawan-kawan. Nanti kita akan bahas lagi untuk harga kipas yang mahal tadi di ujung video. Nah, untuk pengecasan itu kita perlu alat lagi ya, modul semacam ini, karena dia modul yang bawaannya itu sudah rusak, dan kita akan ganti ya dengan modul pengecasan TPA seperti ini. Kenapa kita memakai ini? Karena baterainya itu voltnya itu hanya 4,2 volt ya, sedangkan dari charger itu 5 volt, jadi tidak bisa kita gunakan charger itu jika tidak memakai modul, karena bisa saja baterainya rusak ya, bengkak, bahkan meledak ya, jadi berbahaya. Makanya kita batasi dengan modul pengecasan 4,2 volt ini agar dia terproteksi ya, atau aman, tidak sampai rusak baterainya. Nah, jadi ilustrasinya semacam ini sudah selesai saya rakit. Nah, dia melewati modul pengecasan, kemudian tinggal dicolok ya. Kita cek dulu apakah betul ini 4,2 volt untuk modulnya. Nah, betul kan 4,2 volt saja, jadi baterai itu aman ya, aman, tidak sampai kelebihan muatan atau kelebihan tegangan, jadi dia aman digunakan. Nah, jadi ini untuk modulnya akan kita perbaiki lagi nanti apakah bisa atau tidak. Nah, jika kita lakukan pengecasan seperti ini seperti biasa, jadi masih bisa dimanfaatkan ya. Sayang sekali jika tidak bisa dimanfaatkan karena harganya lumayan ya. Ini harganya 200 lebih sedikit ya, 214 ribuan. Nah, ini akan kita perbaiki nanti. Nah, ini sudah saya perbaiki kawan-kawan. Ternyata untuk modulnya dua rangkaian tadi yang rusak itu adalah modul pengecasannya ya. Jadi modul pengecasannya itu sudah rusak, otomatis displaynya sudah tidak tampil lagi, tidak bisa tampil normal lagi. Tetapi untuk peningkat tegangan atau speed itu bagian step up-nya itu masih bisa digunakan. Ini kawan-kawan bisa lihat ya jalur-jalurnya. Sudah saya kasih tanda. Nah, keluarnya 9 volt ya, itu untuk speed yang paling cepat. Jadi dia memakai 9 volt. Tetapi untuk speed yang speed 1 yang biasa itu lebih pelan, itu hanya dari tegangan baterai ya, sekitar 4 volt. Nah, jadi kita bisa gunakan yang full 9 volt, itu kita pasang lagi nanti di kipasnya. Nah, 9 volt ya DC, dan itu adalah speed yang paling cepat. Ternyata untuk step up bagian pendongkrak tegangan itu masih bisa digunakan kawan-kawan. Jadi yang rusak itu hanya bagian modul pengecasannya ya. Nah, jadi modulnya masih bisa kita pasang nanti untuk kipasnya. Nah, semacam ini. Jadi saya terkejut juga ya dengan harga kipas ini. Ternyata ada yang hampir 300 ribu. Tetapi banyak juga yang harganya 35, 40 juga banyak ya. Tetapi bilang pemilik itu sering rusak juga di harga itu, dan kecepatannya juga rendah ya. Jadi kenapa kedua kipas ini berbeda ya harganya? Yang satu 200 ribu sekian dan yang satunya hampir 300 ribu, karena itu ada perbedaan ya kawan-kawan. Yang ini harganya lebih mahal, itu dia memakai permukaan stainless steel yang dialiri oleh Peltier ya, Peltier pendingin suhu. Jadi dia ada di dalamnya semacam Peltier untuk mendinginkan suhu ya, seperti ada di kulkas portable juga ada ya. Jadi kawan-kawan bisa aja cek di googling, itu ketik Peltier, itu akan keluar ya nanti, itu semacam pendingin dari suhu. Nah, jadi itu yang bikin mahal ya kawan-kawan, karena Peltier yang mahal itu harganya 100 ribu lebih ya.
Untuk yang bentuk kecil dia ada beberapa tipe ampernya, arusnya semakin besar arusnya itu semakin mahal ya untuk Valtiernya. Nah itu yang bikin dia mahal, padahal ini fisiknya sama saja ya kawan-kawan, cuma bedanya dia ada pendinginnya semacam Valtier tadi. Nah jadi semacam itu perbedaannya. Jadi untuk baterai ada di bawah sini ya, tinggal dicongkel, tetapi harus dengan pemanas atau blower agar bisa dicongkel untuk tutup baterainya, jadi dia tidak memakai baut ya. Nah jadi semacam ini kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih.